Dan semoga kedepannya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten menarik, tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sesuai judul video saya kali ini, saya akan membahas tentang teori sastra. Nah, apa itu teori sastra? Mengapa teori sastra itu perlu dipahami? Dan apakah konsep-konsep teori sastra itu? Mari kita jawab satu persatu. Mengapa teori sastra itu perlu dipahami? Karena untuk memahami dan menikmati suatu karya sastra, diperlukan pemahaman tentang teori sastra. Teori sastra ini juga menjelaskan kepada kita mengenai konsep sastra sebagai salah satu disiplin ilmu humaniora yang mengantarkan kita ke arah penikmatan dan pemahaman fenomena yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, dengan memahami fenomena kehidupan manusia dalam teori sastra, kita akan memahami pula teori sastra. Nah, karena akan ada banyak yang kita bahas mengenai teori sastra ini, kita harus tahu lebih dahulu nih tentang konsep teori sastra. Teori berasal dari kata Latin, yaitu teoria yang artinya cara, langkah, atau suatu sistem yang harus kita pahami. Sedangkan sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata susastra yang artinya tulisan yang baik. Secara konseptual, teori sastra adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menghubungkan pola pengaturan antara gejala-gejala yang diamati. Kalian juga harus tahu nih, di dalam ilmu sastra itu dikenal dengan 3 bidang ilmu, yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Untuk lebih memahaminya, teori sastra adalah bagian ilmu sastra yang paling dasar. Cabang ilmu yang pelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan karya yang bukan sastranya. Sedangkan sejarah sastra mempelajari proses perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, kritik sastra. Kritik sastra ini memberikan intensitas pada penilaian. Kritik sastra bagian dari ilmu sastra, istilah lain yang sering digunakan para pengkaji sastra untuk hal yang sama ialah telaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menghindari kata kritik yang terkesan negatif, terkesan menghakimi. Jadi, dalam mempelajari teori sastra, kita tidak akan sempurna memahami apabila kita tidak mengetahui sejarah sastra, kritik sastra, dan menguasai teori sastra. Nah, diharapkan nih, setelah kita mengetahui konsep teori sastra, kita lebih semangat untuk mempelajari teori sastra dan memahami. Nantikan video-video saya selanjutnya dan pastinya akan lebih menarik lagi dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.